Pak. Iya, siap. Perkenalkan, nama Ulun Arini dari Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Pertanian. Nah, kalau nama Bapak sendiri siapa? Yudo. Yudo. Nggih, Mas Yudo. Mas Yud. Dipanggil Mas Yud. Nggih. Nah, dari Mas toko Yudo. apa ini Pak? Ini sumber barokah. Pembibitan. Ini pembibitan khusus buah. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak, dari mana biasanya toko ini memperoleh bibit tanamannya? Kalau biasanya kita ambil dari Jawa, produksi dari Jawa. Soalnya di sana kan pembibitannya asli. Ada keluarga di sana kan, keluarga sama teman-teman kan di sana khusus produksi. Jadinya dikirim ke sini khusus untuk penjualan. Nah, selama Bapak melakukan pembibitan tuh ada terdapat kendala nggak Pak? Kendala mungkin kalau di sini kan kadang cuacanya kurang apa ya, kurang nggak bisa ditebak gitu. Kadang udah panas kita kasih sungkup yang sudah rapat, tiba-tiba hujan, jadinya air menggenang, itu yang nggak bisa kita nggak bisa kita prediksi gitu. Kalau biasanya terjadi hal kayak gitu tuh, biasanya terjadi kerusakan tuh gimana biasanya Bapak mengatasinya? Kalau di cangkok biasanya itu pencangkokan biasanya adanya pembusukan di bagian sambungnya itu, di bagian cangkoknya. Nah, kalau sambung juga sama di bagian, soalnya air itu kan kadang masuknya berlebihan, kita nggak bisa memprediksi sebelumnya itu. Tapi kalau penanggulangan paling kita mencobanya, sekarang kan sudah mulai tahu cuaca di sini kan, jadinya kita antisipasi, biasanya kita di bawah greenhouse, misalnya tanaman yang bisa dipindah, kita pindah ke greenhouse dulu, biar mengurangi curah air yang masuk itu biar berkurang, biar nggak terlalu berlebihan. Berarti Pak, kalau itu berarti tantangan terbesar untuk melakukan cangkoknya itu tadi ya Pak? Enggak, itu aja. Sementara kalau sekarang cuman itu. Itu Pak, sering kayak selain cangkok tuh apalagi secara vegetatif tanaman yang dilakukan di sini Pak? Biasanya kita stek sambung pucuk, okulasi, grafting tapi nggak terlalu sih. Paling okulasi sama sambung pucuk yang sering. Itu yang paling sering. Yang paling sering dilakukan. Tapi nggak bisa produksi banyak, tenaganya kurang soalnya kan. Sendiri jadi susah. Kalau yang yang ibaratnya tuh yang tren atau yang paling laku tuh Pak, yang mana? Kayak cangkok kah atau grafting kah? Tergantung jenis tanaman sih, tapi kalau untuk buah musiman kayak durian, rambutan, mangga, itu biasanya kita pakai cangkok. Habis cangkok tapi kita sambung lagi, sambung batang lagi, sambung pucuk. Jadi 2 tahapan kita. Awal cangkok sudah mulai hidup, baru kita sambung lagi. Biasanya itu lebih, pembuahannya lebih efektif sih, paling jangka 2-3 tahun ditanam di tanah itu udah bisa mulai berbunga. Itu ya Pak yang paling laku di sini. Biasanya itu buah musiman. Berarti yang sering dibeli oleh masyarakat tuh buah ya Pak, pohon buah gitu ya? Pohon buah kalau di sini. Izin bertanya lagi Pak, kan kemarin tuh kan sempat COVID kan Pak. Nah, itu gimana daya beli masyarakat sebelum COVID sama saat COVID, setelah COVID? Apakah naik, turun? Mungkin kalau dari buah sebelum COVID itu lumayan ya, soalnya kan pelanggan pas lagi naik-naiknya, terus apalagi ditambah kita ada tanaman hias juga, itu yang minat banyaknya itu masih tinggi waktu itu. Tapi setelah COVID agak menurun,
apalagi misalnya yang kita punya pelanggan yang jauh yang biasa kirim luar kota gitu kan. Nah itu sudah pas setelah COVID minatnya itu untuk membeli di kita lagi berkurang sudah. Nggak seperti sebelum COVID-nya itu. Tapi tetap aja kita masih tetap kita promosikan, edarkan juga mas. Kalau cara promosinya tuh gimana Pak? Untuk supaya tetap masyarakat tetap daya tariknya untuk membeli banyak gitu. Kalau saya sih jualnya jangan lebih dibanyakin produksi, tapi harganya kita bikin turun, tapi produksinya kita tambah, kita naikkan. Jadinya jumlah pohonnya kita banyakkan, tapi harganya kita turunkan gitu. Itu kayaknya lebih menarik di masyarakat sekarang kan. Biasanya Pak konsumen yang banyak beli itu dari kalangan remaja atau dewasa? Biasanya dari dewasa ya, sekitar umur 25 naik. Bahkan yang berumah tangga biasanya sering yang beli. Soalnya di sini kan orang beli nanti diedarkan lagi di pasar-pasar setempatnya lagi kan. Jadi yang biasa yang membeli itu yang apa? Yang sudah berumah tangga, yang punya minat untuk berjual lagi biasanya. Oh, biasanya berarti dibeli di Bapak, dijual lagi. Terakhir nih Pak, menurut Bapak gimana mungkin caranya supaya banyak masyarakat tuh yang lebih minat gitu Pak untuk bercocok tanam gitu, untuk mempunyai tanaman mungkin di setiap rumahnya. Kalau menurut saya itu harus ada dukungan juga sih dari misalnya dari di desa itu dari RT. Awal dari RT dulu kita kasih kesadaran pentingnya apa? Tanaman itu untuk lingkungan. Awal untuk lingkungan, terus nanti kan misalnya menggunakan tanaman buah, nah kan buahnya kan ada manfaatnya juga kan buat dibagi buat warga sekitar atau gimana kan. Jadinya saya kira awalnya itu dari daerah sekitar RT, terus nanti kalau bisa ada kepala desanya yang membantu gitu kan. Kesadarannya pentingnya penghijauan di lingkungan gitu, menurut saya. Baik gitu ya menurut Bapak. Ya, makasih banyak ya Pak atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu Bapak Nggak tadi. apa-apa.